Tentunya di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai definisi dari diglosia. Namun sebelum itu, apabila kita berbicara tentang bahasa, bahasa itu merupakan suatu alat komunikasi yang kompleks. Karena dengan bahasa kita bisa menyampaikan ide, gagasan, dan bahkan kita bisa membangun suatu hubungan sosial. Nah, yang menarik di sini teman-teman bahwa bahasa itu bukanlah sesuatu yang kaku, melainkan dinamis. Mengapa? Karena hal ini sesuai dengan siapa yang berbicara, siapa lawan bicaranya, dan dalam situasi yang seperti apa. Oleh karenanya lah, bahasa yang kita gunakan bisa berubah-ubah. Nah, contohnya teman-teman, apabila saya berbicara dengan dosen ataupun guru saya di sekolah, tentu saja akan berbeda dengan bagaimana cara saya berbicara dengan keluarga ataupun teman-teman saya dalam situasi yang informal. Nah, fenomena inilah teman-teman yang disebut juga dengan diglosia. Teman-teman, kalau kita perhatikan bersama, diglosia sebenarnya mirip dengan bilingualisme, tetapi juga berbeda. Bilingualisme itu merupakan suatu kemampuan individu atau kelompok dalam menggunakan dua bahasa, baik secara aktif maupun pasif. Contohnya, seseorang yang bersekolah di sekolah internasional biasanya menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Sedangkan diglosia itu merupakan situasi kebahasaan yang ditandai dengan dua variasi bahasa atau dua ragam bahasa yang memiliki fungsi berbeda dalam suatu komunitas masyarakat. Contohnya, orang dari Jawa Tengah memiliki dua bahasa, yaitu bahasa Jawa Kromo dan bahasa Jawa Ngoko. Bahasa Jawa Kromo biasa digunakan dalam situasi yang formal atau resmi, sedangkan bahasa Jawa Ngoko biasa digunakan dalam situasi yang informal atau tidak resmi, yaitu percakapan sehari-hari. Ternyata banyak loh faktor-faktor penyebab kemunculan diglosia. Yang pertama adalah tingkatan usia pemakai bahasa. Ternyata usia itu sangat mempengaruhi seseorang dalam memproduksi suatu bahasa. Generasi yang lebih tua itu cenderung lebih dapat menyesuaikan kapan mereka menggunakan ragam bahasa tinggi dan kapan ia menggunakan ragam bahasa rendah, karena mereka lebih memiliki banyak pengalaman terhadap hal itu. Lalu untuk generasi muda, mereka ini cenderung lebih ingin menggunakan bahasa sehari-hari dalam percakapan keseharian mereka. Baik rekan-rekan, faktor yang kedua adalah tingkatan ekonomi. Seorang yang memiliki tingkat ekonomi lebih tinggi misalnya, mereka ini lebih cenderung lebih mudah untuk menggunakan bahasa resmi yang dianggap lebih bergengsi. Jadi mereka ini lebih memiliki banyak kesempatan untuk terjun dalam dunia masyarakat. Sementara itu, untuk seseorang yang memiliki tingkat ekonomi lebih rendah misalnya, mereka akan cenderung lebih mempertahankan bahasa daerah mereka. Selanjutnya ada pada faktor yang ketiga, yakni tingkat pendidikan. Ternyata rekan-rekan, tingkatan pendidikan itu sangat mempengaruhi loh seseorang dalam berkesadaran berbahasa. Contohnya, mahasiswa atau seseorang yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi misalnya, akan lebih mudah untuk menggunakan ragam bahasa tinggi atau ragam bahasa formal, dan mereka tentu akan dapat menyesuaikan kapan menggunakan ragam bahasa rendah, misal bahasa sehari-hari, misalnya dalam percakapan bersama dengan teman sebaya atau pada keluarga. Selanjutnya rekan-rekan, ada pada faktor yang keempat, yakni jenis kelamin. Jenis kelamin itu sangat berpengaruh terhadap bagaimana laki-laki dan perempuan itu menggunakan suatu bahasa. Dalam beberapa budaya misalnya, perempuan itu cenderung lebih didorong untuk memproduksi bahasa secara lebih halus, ya, secara lebih halus. Lalu untuk jenis kelamin laki-laki itu cenderung fleksibel dalam memproduksi suatu bahasa. Faktor yang kelima ada pada etnis dan budaya. Kita semua tahu bahwa Indonesia ini kaya akan etnis dan budaya, sehingga mereka lebih beragam dalam pembentukan linguistik, termasuk dalam peristiwa diglosia. Oke, kita sampai pada faktor yang terakhir, yakni faktor yang keenam adalah lawan bicara. Tentu ketika kita berbicara dengan dosen ya, atau pada lurah misalnya, kita cenderung lebih memilih ragam bahasa tinggi, yaitu ragam bahasa formal. Sedangkan ketika kita berbicara dengan teman sebaya, dengan ibu, dengan kakak, dengan teman di kampus misalnya, kita cenderung lebih memilih untuk menggunakan ragam bahasa rendah atau ragam bahasa sehari-hari.
Dalam kajian diglosia, Ferguson menjelaskan ada 9 topik utama yang menunjukkan bagaimana dua ragam bahasa, ragam tinggi dan ragam rendah digunakan dalam masyarakat dengan fungsi yang berbeda. Topik utama yang pertama adalah fungsi. Ragam tinggi digunakan dalam situasi resmi seperti pemerintahan, upacara kenegaraan, dan juga pendidikan. Sementara itu, ragam rendah digunakan dalam percakapan sehari-hari. Kemudian, topik yang kedua adalah prestis. Ragam tinggi dianggap lebih bergengsi, lebih berwibawa, lebih sopan, dan juga lebih formal. Sementara itu, ragam rendah dianggap lebih santai. Topik yang ketiga adalah warisan kesusastraan. Karya sastra yang bersifat formal menggunakan ragam tinggi karena lebih representatif untuk menyampaikan gagasan. Sementara itu, ragam rendah jarang digunakan untuk karya sastra formal. Topik yang keempat adalah pemerolehan. Ragam tinggi diperoleh melalui pendidikan formal. Sementara itu, ragam rendah diperoleh melalui interaksi sosial secara alami. Topik yang kelima adalah standarisasi. Ragam tinggi memiliki aturan dan pedoman yang jelas seperti Kamus Bahasa Indonesia, tata bahasa, dan ejaan resmi. Sementara itu, ragam rendah tidak memiliki kodifikasi yang ketat sehingga penggunaannya lebih bebas. Kemudian, topik yang keenam adalah stabilitas. Situasi diglosia biasanya berlangsung dalam waktu yang panjang karena memiliki peranan masing-masing. Topik yang ketujuh adalah gramatika. Ragam tinggi memiliki struktur yang lebih kompleks seperti kalimat majemuk dan penggunaan subordinasi. Sementara itu, ragam rendah dianggap lebih sederhana dan lebih mudah dalam percakapan spontan. Topik ke-8 adalah leksikon. Ada kosakata yang digunakan bersama oleh kedua ragam, tetapi ada pula yang digunakan khusus, ragam tinggi sendiri dan ragam rendah sendiri. Contohnya adalah bini, istri, kemudian uang dan duit. Dan yang terakhir, topik terakhir adalah fonologi. Ragam tinggi, sistem pelafalannya lebih baku dan lebih konsisten. Sementara itu, ragam rendah lebih bervariasi karena dipengaruhi oleh kebiasaan lokal dan sistem sosial. Ciri-ciri situasi diglosia. Ada beberapa ciri-ciri yang bisa kita ketahui untuk memahami apa itu situasi diglosia. Yang pertama, diglosia ditandai dengan adanya dua ragam bahasa, yakni ragam tinggi yang resmi dan baku, dan yang kedua, ragam rendah yang biasa digunakan dalam percakapan sehari-hari. Ciri yang kedua, kedua ragam bahasa ini memiliki fungsi yang berbeda. Ragam tinggi biasa digunakan dalam pendidikan, pemerintahan, dan acara formal. Sedangkan ragam rendah biasa digunakan dalam percakapan santai sehari-hari. Ciri yang ketiga, ragam tinggi diajarkan di sekolah sehingga seragam. Sedangkan ragam rendah tidak diajarkan dalam situasi formal, tapi didapatkan dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Yang keempat, ragam tinggi memiliki aturan yang baku seperti UEB dan KBBI. Sedangkan ragam rendah tidak memiliki kodifikasi sehingga lebih fleksibel dan bervariasi. Dan yang kelima, adanya perbedaan prestis. Nah, ragam tinggi ini dinilai lebih berwibawa dan sopan, sedangkan ragam rendah terkesan terlalu santai dan tidak cocok digunakan dalam situasi formal. Dan ciri yang terakhir, situasi diglosia biasanya stabil karena keduanya saling melengkapi dan digunakan sesuai dengan konteks. Di Indonesia, bahasa Indonesia tetap digunakan dalam situasi formal, sedangkan bahasa daerah tetap hidup dalam lingkungan masyarakat. Nah, itu dia teman-teman penjelasan mengenai diglosia. Teman-teman sudah mengetahui bagaimana definisi, faktor-faktor penyebab, topik-topik dan ciri-ciri dari diglosia. Perlu kita tekankan bahwa diglosia merupakan suatu situasi kebahasaan ditandai dengan dua ragam bahasa. Ada ragam tinggi, ragam rendah dengan fungsinya masing-masing dalam suatu komunitas masyarakat. Materi diglosia ini tentu saja dapat membantu kita dalam menggunakan bahasa sesuai dengan konteks. Tidak ada ragam yang lebih baik ataupun lebih buruk. Semuanya memiliki fungsinya masing-masing. Nah, dari hal ini pula menunjukkan adanya fleksibilitas bahasa dalam masyarakat. Selamat siang, Prof. Ina. Selamat siang. Bu Raya. Betul, Prof. Ina, bagaimana kabarnya, Prof? Saya baik. Bagaimana dengan skripsi kamu?
cukup lancar Prof. Kemarin saya diberikan masukan juga dengan Prof. Hartono. Lancar Prof. Sukses selalu, semoga minggu depan langsung wisuda. Amin. Terima kasih Prof. Sama-sama. Lah, Dina. Sini gua. Gimana? Ada apa nih? Gue tuh tadi ketemu sama Prof Ina kan. Ya dikasih doa lah ya. Semoga aja gue bisa wisuda lah ya bulan ini. Amin ya. Amin banget ya Allah. Kalian makan gak nih? Lapar banget nih. Beneran lapar banget. Beneran. Gak bohong. Makan apa tapi? Makan geprek aja gak sih? Jangan ini. Apa ya enaknya ya? Siang-siang gini mie ayam gak sih? Gas banget gak sih? Mie ayam yang di deket tikungan itu. Bener. Setuju banget Gue tahu. Iya, tahu. Boleh ya ke sana ya? Boleh. Tapi itu harus tunai gak sih bayarnya? Iya. Kalau bisa iya, itu. nggak punya, aku nggak punya tunai. Gimana? Ngambil dulu duit di sana. Boleh yuk. Buat Boleh. tunai nggak? Iya, boleh. Oke, gas ya. go. Oke, siap. Aku nunggu sini aja dah. Oke deh. Iya. Aman ya. Gas. Bentar. Bentar. Apa? Kayaknya aku ikut aja nggak sih? Ikut aja. Ya udah, ayo deh. Ayo.